Nggak ikutin Quran, nggak masuk surga, beneran. Tonton video ini sampai selesai. Hai, Assalamualaikum, saya Rama, saya bukan ustadz, saya juga bukan ulama, saya bukan ahli hadis, saya juga bukan orang yang bisa bahasa Arab, tapi di sini saya ingin bercerita tentang ajaran Islam yang tersembunyi. Oke, jadi kenapa sih saya mencetuskan pertanyaan seperti itu gitu? Tidak ikutin Quran, tidak masuk surga gitu. Iya, karena memang begitu kebenarannya. Jadi, izinkan saya bercerita sedikit tentang pencarian saya terhadap kebenaran Islam. Jadi pada tahun 2012, saya mengalami banyak kegagalan dalam hidup. Kamu bisa baca lengkapnya dalam blog saya di link berikut ini. Dan dalam kegagalan itu, saya jadi mempertanyakan terkait eksistensi Tuhan, eksistensi Allah gitu. Saya lahir sebagai seorang muslim. Saya dibesarkan di keluarga yang cukup taat gitu kan. Namun saya tidak menyangka bahwa di usia yang ke-25 tahun ketika saya mengalami banyak gejolak gitu ya, kegagalan, saya justru mempertanyakan gitu. Saya sudah banyak sholat, saya sudah rajin berdoa, sampai jidat saya hitam-hitam membekas, tapi kenapa doa saya tidak pernah terkabul? Dan itu sangat mengganjal gitu rasanya. Saya menyadari bahwa, oh berarti selama ini saya menyembah siapa gitu, saya tidak kenal dengan Tuhan saya. Di sinilah saya berproses untuk membedah Quran, yang mana sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya gitu. Saya tahu pasti banyak yang banyak dari kamu yang berpikir, "Emang bisa? Apa mungkin?" Gitu. Karena kita semua saya rasa kita semua sepakat ya, bahwa untuk bisa memahami Quran itu dibutuhkan guru gitu. Harus bisa bahasa Arab, harus, ya mungkin ikut pesantren dulu atau lain sebagainya, harus belajar kitab tafsir, asbabun nuzul dan lain sebagainya gitu. Katanya seperti itu. Tapi ketika itu saya merasa sedang sekarat gitu, iman saya tuh sedang sekarat dan saya tidak peduli dengan aturan-aturan itu. Yang saya pedulikan adalah saya ingin ngobrol dengan Tuhan saya ingin kenal. Nah itulah saya membedah Quran. Saya sadar ketika saya melakukan pembedahan ini gitu, saya setidaknya memiliki 4 risiko akan berhadapan dengan 4 risiko. Risiko pertama itu saya bisa jadi salah tafsir gitu ya. Karena salah tafsir jadi saya mungkin melakukan, eee, ya perbuatan radikal gitu kan, atau tersesat saya gitu kan, saya jadi berpikir makan babi itu boleh-boleh aja gitu kan, karena tersesat gitu, atau juga, murtad, dalam artian tuh keluar dari Islam gitu. Karena saya merasa, wah ini kayaknya nggak bener nih gitu kan, kitab suci ini banyak nakut-nakutin doang gitu. Nah, atau yang keempat gitu, resiko keempat adalah saya memahami kebenaran. Nah, pada akhirnya selama beberapa tahun belakang saya menyadari bahwa memang banyak ajaran Islam yang, nyaris tidak pernah disampaikan ke publik dan itu mengubah atau ya mengubah pandangan, umat muslim sendiri gitu kan terhadap Islam itu sendiri gitu. Pada umumnya kan kita, merasa kita itu beriman karena udah menjalankan rukun Islam gitu ya. Jadi, karena kita sudah merasa Islam dan kita sudah merasa sholat tepat waktu, bersedekah gitu kan, puasa Ramadan gitu kan, sudah, ya puasa sunnah juga gitu kan, atau mungkin umroh gitu kan. Kita merasa dengan sudah menunaikan rukun Islam, kita sudah muslim dan kita sudah beriman gitu.
Tapi realita yang saya temukan tidak demikian. Jadi dalam pandangan Allah, beriman itu nggak cukup rukun Islam. Di sini saya mulai khawatir. Bagaimana saya membedah Quran? Yaitu adalah dengan mencatat ayat-ayat yang penting yang saya temukan. Kamu bisa lihat catatan saya berikut. Catatan ini saya buat tidak dalam sehari semalam gitu. Tidak sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun gitu. Setiap hari saya membaca Quran sehari 2 kali, dan setiap kali saya membaca, ketika saya menemukan pesan ayat yang pokok, saya catat. Kurang lebih kayak gitu. Yang bisa saya amalkan, saya amalkan. Yang bisa saya pertanyakan, pertanyakan. Nah, sampai pada akhirnya terkumpullah catatan ini. Ayat-ayat yang kamu lihat di sini, itu semuanya saling terkaitan. Membentuk pola pikir, membentuk bagaimana kita memandang sesuatu dalam kacamata keislaman. Jadi bukan hanya sebatas halal haram, bukan hanya sebatas perbanyak sujud. Dalam surat Al-A'raf ayat 36 dan 182, kamu bisa lihat di sini, itu sudah jelas disampaikan bahwa kalau misalnya kita berpaling atau kita sombong atau kita mendustakan, itu pada akhirnya kita tidak akan masuk surga gitu. Dan jika kamu lihat kondisi masyarakat muslim sekarang gitu, berapa banyak kira-kira umat muslim yang tahu isi bukunya sendiri? Kebanyakan bahkan membaca tanpa mempedulikan terjemahannya, artinya, apa maknanya. Jika kamu peduli sama dirimu sendiri, jika memang kamu ingin masuk surga, perhatikan Quran, karena melalui Quran itulah Allah bicara ke kita. Jadi kalau kita sombong, ya berarti kita udah sombong sama Allah gitu. Gitu. Dan pesan ini untuk siapapun kamu, aliran Islam apapun kamu, mazhab apapun kamu gitu kan, saya tidak peduli. Tapi pesan ini untuk kamu yang merasa muslim dan merasa beriman kepada Allah. Oke, di video selanjutnya saya akan menjelaskan secara ilmiah gitu ya, bagaimana kemungkinan kita akan dibinasakan. Saya sih berharap semoga jangan sampai kita dibinasakan. Kalau memang sampai dibinasakan, memang sangat sial saja nasib kita gitu kan, dan saya tidak mau gitu hal itu terjadi. Oke, cukup sekian video kali ini. Komen di bawah kalau kamu punya pertanyaan, like dan subscribe kalau kamu suka dengan channel baru saya ini gitu. Untuk kedepannya saya akan bercerita tentang ajaran-ajaran Islam yang mungkin jarang gitu ya, jarang dibahas di publik gitu, tapi sangat fundamental untuk kamu ketahui gitu, karena itu menyangkut nasib masa depan kita bersama. Oke, wassalamualaikum, terima kasih.